Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para pembaca dan para pendengar. Di sini saya akan mereview ataupun mengulas terkait modul keempat pada Research Elsevier yang keempat, yaitu yang berjudul Navigating Per Review. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Edi Permadi dengan NIM 12019060 dari Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera. Di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama Certified Peer Review Course, yang kedua Fundamental of Peer Review, dan terakhir itu Becoming a Peer Review. Yang pertama yaitu Certified Peer Review Course. Elsevier editor share their top review tips part 1 in this 3-part series published in the review update session. Editor highlight the ingredients required for a great review by Luci Gotio. Nah, di mana harapan seluruh editor di dunia dalam disiplin ilmu yaitu untuk menerima tinjauan yang berkualitas tinggi. Oleh sebab itu, kami bertanya kepada editor jurnal untuk mengenai saran apa yang diberikan kepada pengulas. Pada bagian 1 dari sisi 3 bagian ini diuraikan langkah-langkah yang harus diambil pada saat menerima permintaan peninjau. Pahami posisi Anda dalam proses. Tinjauan sejawat yang baik dapat memberikan peningkatan pada komunikasi yang mendorong pengetahuan. Peninjauan sejawat yang buruk dapat memberikan efek negatif yang sama kuatnya. Sebagai reviewer, memahami posisi Anda dalam memahami per-review dapat membantu dalam menulis laporan ulasan yang baik dan benar. Pada saat manuskrip masuk, pertama-tama editor akan menentukan apakah mereka cocok untuk dikirim ke preview yang sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup jurnal, serta terdapat semua elemen yang diharapkan. Dijelaskan oleh Profesor Tristina Troutman yang merupakan seorang editor Nuclear Instrument and Method in Physics Research Section B, Beam Interaction with Material and Atoms. Langkah-langkah yang dirinya ambil yaitu ketika dirinya menerima kiriman naskah baru, hal yang pertama kali dilakukan yaitu membaca surat dari penulis. Kemudian membaca abstrak serta melakukan pemindaian teks yang tumpang tindih dengan kertas yang ada. Tujuan resensi, review dan editor bertugas sebagai filter dalam proses publikasi. Profesor Troutman berkomentar yaitu di mana untuk menetapkan garis ambang batas filter ini sulit serta membutuhkan keseriusan ahli yang luar biasa. Dan juga naluri, jadi peran dari review adalah untuk membantu menginformasikan editor dan membantu jalan proses. Apakah Anda pengulas yang tepat? Pada saat Anda menerima undangan melakukan peninjauan, hal yang terlebih dahulu harus lakukan yaitu memeriksa area yang membuat diri Anda merasa nyaman untuk dievaluasi. Anda harus yakin bahwa diri Anda dapat memberikan ulasan yang berkualitas tinggi. Editor akan menghargai Anda jika diri Anda segera membalas, baik untuk menerima ataupun menolak dengan saran untuk pengulasan alternatif. Selanjutnya itu bersiaplah untuk menulis laporan. Pertama, mengenali jurnalnya. Apa tujuan dari ruang lingkup dari jurnal tersebut? Siapa membacanya dan apa jenis makalah yang diminati oleh para editor? Selanjutnya itu fundamental of per review, di mana yang pertama yaitu double blind per review guidelines. Selama melakukan review, identitas review dan penulis disembunyikan satu sama lain. Untuk jurnal yang menggunakan per review double blind, untuk memfasilitasi hal tersebut, penulis diharuskan untuk memastikan bahwa naskah telah disiapkan dengan sedemikian rupa sehingga mereka tidak mengungkapkan identitas mereka kepada pengulas, baik secara langsung ataupun tidak. Berikut adalah item yang harus ada pada kiriman yang sebagai file terpisah, yaitu yang pertama halaman judul. Halaman judul selama proses per review akan terpisah dari naskah dan tidak akan dikirimkan ke reviewer. Pada halaman judul harus mencakup diantaranya judul naskah, semua nama dan afiliasi penulis, alamat lengkap untuk penulis yang bersangkutan, termasuk juga alamat email, ucapan terima kasih, pernyataan minat. Yang kedua yaitu naskah anonim. Diharapkan pada bagian ini informasi pengenal apapun sebagai nama penulis atau afiliasi dihapus dari manuskrip Anda sebelum diserahkan. Selain itu, melakukan penghapusan nama dan afiliasi di bawah judul naskah. Langkah lainnya yang perlu dilakukan yaitu memastikan bahwa naskah telah dipersiapkan dengan benar untuk tinjauan sejawat buta ganda. Poin-poin pertimbangannya yaitu menggunakan orang ketiga sebagai rujukan pada karya yang telah diterbitkan oleh penulis sebelumnya,
memastikan bahwa gambar atau tabel tidak memiliki referensi ke afiliasi penulis, mengecualikan kalimat terima kasih dan referensi apapun ke sumber yang lainnya, memilih nama file dengan hati-hati, berhati-hati dalam memastikan bahwa saya tidak sengaja mengunggah informasi sebagai tanda pengenal. Certified Peer Review Course, bagian pertama, apakah ini maksud dengan peer review, apa itu review, mengapa peer review, yaitu membahas sejarah singkat, situasi, quote, tinjauan sejawat, dan yang lain-lain. Modul peer review, yang kedua yaitu model peer review, beberapa model peer review diantaranya yaitu yang pertama tunggal, ganda, 3 kali lipat, dan open, dan yang kedua adalah peer review internal dan eksternal. Yang ketiga, tipe proses peer review yaitu pengajuan triage, peer review, eksternal, dan keputusan. Yang kedua adalah peran penulis, editor, dan juga review. Dan yang keempat yaitu bagaimana cara untuk terlibat. Bagian kedua yaitu setelah mendapatkan undangan, kita harus melakukan pemeriksaan awal pada bagian keahlian, persyaratan editor, instruksi jurnal, dan kerahasiaan. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan dengan penerima undangan, di mana kita harus melihat kerahasiaan dan pendaftaran akun itu sendiri. Yang ketiga, setelah kita menerima undangan, kita juga melakukan penolakan pada undangan tersebut apabila kita harus mempertimbangkan hal-hal, yaitu memberikan alasan mengapa kita menolak undangan tersebut. Yang ketiga, cara menulis laporan per review yang bermanfaat, memberikan komentar untuk menulis, yaitu dengan kolega dan konstruktif namun kritis serta objektif. Bagian artikel, pertimbangan etis, kesadaran akan area atau artikel yang berbeda. Yang kedua yaitu memberikan komentar rahasia untuk editor, dengan memberikan kesan umum bagaimana kesannya, yaitu dengan cara tata bahasa dan juga hal baru yang penting dan signifikan. Yang ketiga yaitu merekomendasikan keputusan yang baik dengan cara apa kita harus menerima atau menolak, dan keputusan itu final dari editor. Bagian terakhir yaitu hal apa yang dapat dilakukan setelah kita melakukan review. Yang dapat dilakukan yaitu melanjutkan confidentiality, dan yang kedua menggunakan kembali atau laporan alasan just chatting, dan yang terakhir memberikan feedback dengan cara memberikan penghargaan atau pengakuan. Editor, apa yang kita lakukan setelah kata dikirim, yaitu Chris Surich sebagai pemimpin redaksi dan penerbit Asosiasi Natur Protokol. Hal yang Chris lakukan yaitu melihat dan memutuskan terlebih dahulu apakah makalah tersebut relevan dengan jurnal dirinya atau tidak. Chris mencari makalah yang terbaik dengan para ahli, dikirimi makalah olehnya untuk ditinjau bidang subjek apakah baik dan dapat membantu nilainya penilaian. Yang kedua yaitu Robert Blackburn, pemimpin redaksi internasional Small Business Journal. Hal yang pertama kali Robert lakukan pada saat menerima makalah yaitu memeriksanya secara singkat. Yang diperiksanya yaitu format dan panjangnya, kejelasan dalam pembahasan, metode penelitian, dan kesesuaian keseluruhan pada jurnal. Hal ini merupakan proses yang cukup cepat, sekitar 2 minggu atau lebih. Robert pun mengatakan bahwa apabila lolos prosedur peninjauan meja, mereka akan melakukan pengiriman untuk melakukan peninjauan secara lengkap kepada ahli subjek. Bagaimana memilih review? Menurut Dr. Michael Curtis, yaitu pemimpin redaksi jurnal metode farmakologi dan toksikologi, menurut Michael, jika dirinya mengetahui bidangnya secara dekat, maka ia akan memilih orang untuk ditinjau dari basis pengetahuannya. Apabila Michael tidak mengetahui bidangnya, maka akan memilih pengulas dengan mencarinya pada PubMed untuk menulis apakah serupa atau tidak. Selanjutnya itu bagaimana Anda mencapai keputusan akhir pada paper. Menurut Dr. Mario Bau, Associate Editor Development Press, dalam mencapai keputusan sebuah makalah, hal yang perlu dipertimbangkan yaitu kombinasi pendapat para pengulas dan penilaian dari para editorial. Selain melihat rekomendasi yang luas yang dibuat oleh peninjau, juga memikirkan juga poin ilmiah spesifikasi yang mereka angkat dengan mempertimbangkan keahlian mereka, kelayakan revisi yang diminta, serta efek revisi yang akan berdampak pada keseluruhan konseptual. Semua pertimbangan tersebut nantinya akan menjadi pertimbangan secara keseluruhan mengenai langkah yang dapat diambil selanjutnya. Menurut Profesor Webster, yaitu pemimpin redaksi BJOG Journal
obstetri dan ginekologi mengenai bagaimana Anda mengawasi proses dengan tim editorial Anda. Pilih mengatakan bahwa kami mengundang beberapa para review untuk memperoleh pandangan independen dari tim redaksi. Jika review dan redaksi yang telah diberikan setuju dan menolak sebuah makalah, maka mereka akan menolak. Akan tetapi jika terdapat dukungan yang wajar, maka akan dimulainya confidential online. Di mana saat menerima undangan yang meninjau, kita setuju untuk memberikan kritik yang adil, kuat, serta tepat yang nantinya berguna untuk penulis dalam meningkatkan manuskrip mereka. Sebelum kita menerima undangan untuk meninjau makalah, pastikan terlebih dahulu apakah kita dapat mengirimkannya dalam jangka waktu pendek. Karena hal tersebut, waktu peninjau yang lambat akan memberikan dampak pada penulis. Yang terakhir yaitu apa jenis peer review yang berbeda. Peer review memiliki banyak variasi. Hal ini tergantung pada bidang penelitian, dalam hal apa yang dapat dicari oleh pengulas dan waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan prosesnya. Dalam matematika, peer review dapat memakan waktu yang sangat lama, sedangkan dalam bidang biomedis dapat memakan waktu hanya dalam beberapa minggu. Di bidang seperti fisika, kelebihan umum untuk mendapatkan penelitian online di repositori subjek seperti diserahkan kepada jurnal. Hal ini memungkinkan penelitian untuk diedarkan dan dikomentari sebelum tunduk pada peer review, sedangkan dalam bidang kedokteran terdapat kekhawatiran etis mengenai penelitian yang diakses sebelum ditinjau oleh review. Yang terakhir yaitu peer review Ward and Wall. Jadi apakah peer review itu efektif? Menurut Nigel Hawkes statistik, menurut Nigel hal ini baik bagi para ilmuwan karena dapat melakukan peer review dengan melakukan pencurian ide. Mereka mungkin bukan arah suci, jadi kita harus mengharapkan semua terjadi waktu ke waktu. Reviewer memiliki potensi untuk memperlambat publikasi makalah, namun pengulas akan memberi tenggat waktu untuk mengirimkan ulasan mereka. Apabila mereka terlambat dalam mengirimkan ulasan mereka, maka jurnal akan mengandung tinjauan yang dipercepat dari peninjauan pencadangan atau mempertimbangkan tinjauan yang telah mereka miliki di pertemuan editor untuk meninggalkan penurunan bagi penulis. Selanjutnya itu apakah peer review dapat mendeteksi plagiarisme? Menurut Elizabeth, Elizabeth ini merupakan redaktur pelaksana jurnal RJOG. Menurutnya yaitu proses peer review seringkali tidak melakukan pengecekan karena akan membuat review harus untuk mengetahui setiap makalah yang diterbitkan pada era subjek dan juga harus mengingatkannya. Namun, jurnal menggunakan pemeriksaan plagiarisme yang akan menampilkan laporan yang memiliki kesamaan dengan makalah yang telah diterbitkan sebelumnya. Peninjau dapat melakukan pemeriksaan yang serupa secara sendiri dengan menggunakan EatBlaze yang merupakan database gratis yang terdapat abstrak dan makalah yang serupa. Yang kedua yaitu proses koreksi diri. Jika seorang memiliki niat memasukkan data, terkadang tidak ada cara mengetahui pemalsuan ini sampai makalah tersebut diterbitkan oleh orang lain. Dalam komunitas ilmiah meneliti dan mencoba mengulangi pekerjaannya. Apabila seorang peneliti menemukan kesalahan dalam makalah yang telah diterbitkan, maka versi catatan online tidak dapat diubah, akan tetapi koreksi diterbitkan dan akan muncul di samping makalah online. Selanjutnya yang terakhir yaitu apakah peer review penting bagi publik? Ya, peer review tidak hanya penting dan relevan bagi para ilmuwan. Science About Science sudah bekerja dengan publik untuk melakukan promosi pemahaman mengenai peer review dan juga membantu proses menimbang klaim ilmiah yang bertentangan. Peer review mungkin mempunyai keterbatasan, akan tetapi peer review mempunyai proses yang luar biasa yang bergantungan pada kepercayaan dan juga kerjasama komunitas ilmiah dan bertindak sebagai kontrol kualitas yang dimana memastikan bahwa penelitian yang dipublikasikan valid, asli dan sangat signifikan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun kekeliruan dalam kata saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore para pendengar.